Siapa lagi gitu kan? Koruptor-koruptor keluar aja deh gitu ya. Teman-temannya koruptor keluar aja deh dari Indonesia, gak usah di sini kalian gitu. Pengen kita ngomong hal yang sama gitu kan. Ya kalaupun mereka gak mau keluar dan kita tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan, setidaknya kita juga sudah menyampaikan unek-unek yang ada dalam pikiran atau imajinasi kita. Kan seru juga tuh ngusir-ngusirin pejabat gitu. Keren gitu. Ya tapi pada intinya setelah ribut-ribut antara purnawirawan yang mendukung Gibran atau purnawirawan yang meminta agar Gibran diganti, dicopot, dan semua menteri-menteri Jokowi itu diganti, pada intinya, pada akhirnya dua kelompok atau tiga kelompok yang berbeda pendapat di kelompok yang sama, forum purnawirawan itu, pada akhirnya bisa duduk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal. Indonesia sepenuhnya gitu, kayak Bapak kos gimana sih gitu ya. Kita cuma ngekos aja di Indonesia ini gitu. Terus kemudian kalau kita dianggap tidak sepakat dengan keputusan, dengan aturan-aturan kos atau menyampaikan kritik gitu ya, terus kemudian Bapak kos kita marah, keluar aja. Itulah yang terjadi kepada Luhut gitu. Dalam kurun waktu sebulan, dia 2 kali menyampaikan pernyataan yang serupa untuk 2 isu dan 2 kasus yang berbeda. Seolah-olah Luhut itu sangat meyakini bahwa dirinya ini adalah pemilik negara atau NKRI. Sehingga dia masa punya hak tuh untuk ngusir-ngusirin orang. Ya, sebagai pejabat yang katanya gitu ya digaji sama rakyat, ya meskipun pejabat-pejabat kita itu selalu lebih mewah dan lebih kaya dari rakyat gitu ya. Kan menjadi aneh sekali ketika pejabat kemudian tidak mau mendengarkan kritik, dan ketika ada orang mengkritik, dia mau ngusir orang-orang yang mengkritik tadi. Lebih aneh lagi, yang diusir adalah rakyatnya sendiri gitu. Kalau CIA atau penyusup atau spionase atau apapun itu gitu ya, agen dari luar negeri misalkan diusir, itu wajar, masuk akal. Ini rakyat sendiri tuh yang mau diusir sama Luhut. Itu kan menunjukkan, semakin meyakinkan bahwa kita semua ini, masyarakat Indonesia ini cuma ngekos gitu. Bapak kosnya Luhut. Kapanpun dia bisa ngusir itu. Sudut pandang Luhut yang seperti ini, yang meyakini bahwa dia menjadi pemilik negara, meskipun dia ini adalah pejabat, bagi saya itu adalah pernyataan yang fatal sekali. Kesalahannya itu tidak bisa dimaafkan gitu. Karena ya Indonesia bukan milik Luhut gitu. Nggak ada kemudian yang bisa membenarkan atau membolehkan dia ngusir-ngusir orang seperti ini. Lawang kita semua WNI kok, punya KTP semua, warga negara Indonesia. Lah kok diusir sama pejabat yang katanya digaji sama rakyat. Dan kalimat-kalimat pengusiran seperti ini, seandainya itu disampaikan sama buzzer, sama orang-orang yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat resmi pemerintah, mungkin efeknya tidak terlalu buruk gitu. Tapi ini disampaikan sama pejabat kita kepada orang yang menyampaikan kritik. Aneh gitu. Oh, katanya negara demokrasi, sekalian aja jadi kayak Korea Utara kalau nggak mau dikritik. Dan unik karena bahkan koruptor saja, yang jelas-jelas merugikan negara, yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Ada bansos dikorupsi, ada proyek dikorupsi sehingga pelayanan atau fasilitas umumnya tidak tercapai gitu ya. Kemudian ada soal internet kemarin itu juga dikorupsi sama Kominfo. Ada judi online, dikorupsi juga gitu ya. Itu kan jelas-jelas menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat. Jutaan orang terdampak secara negatif dari aksi korupsi atau para koruptor tadi. Tapi nggak pernah ada ceritanya seorang koruptor itu diusir sama negara atau sama pejabat kita. Beliau meskipun serius, nggak serius, tidak pernah ada ucapan yang sama seperti yang disampaikan oleh Luhut. Kapan pernah ada koruptor kemudian merugikan triliunan gitu, terus kemudian muncul, keluar aja dari Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Dari pejabatnya yang nggak ada, dari rakyatnya juga nggak ada. Paling tuntutan kita hanya menghukum seberat-beratnya. Padahal dia merugikan negara. Masa orang yang menyampaikan kritik, yang nggak berbeda pendapat, mau diusir-usirin? Yang lebih berhak untuk diusir dari negeri ini adalah para koruptor dan teman-temannya, gitu kan. Teman-temannya koruptor juga layak untuk diusir ya. Teman-teman koruptor itu ya pejabat-pejabat kita. Siapa lagi? Jadi ini menjadi kasus yang atau cerita yang unik untuk kemudian kita cari dan pahami betul kenapa Luhut bisa berpikir atau meyakini seperti itu. Seolah-olah dia ini bapak kos di Indonesia dan kita semua nih numpang. Ya oke lah, sekali muncul pernyataan mungkin ya teledor, mungkin emosional, keluar aja dari Indonesia. Mungkin itu emosional, mungkin nggak terkontrol gitu ya, karena semakin tua semakin nggak terkontrol. Tapi ini dua
Ini bagian dari demokrasi. Host, Gak ada Assalamualaikum satupun. warahmatullahi wabarakatuh, host. Ya bentar Waalaikumsalam bang, Udayon. lagi Tahan dulu bang. Udayon, kita ke Bang Enggak, Arjuna nah dulu ini nanti. usulan dibagi waktunya, jangan terlalu Iya, panjang benar nanti jadi gua kita juga tadi tak ngantri sabar lama juga bang. gitu loh. Nah, nunggunya yang lain gitu, kasihan. Bang lu baru naik bang, gua tadi Iya, ngantri iya. 6 Enggak, saya cuma mengusulkan loh, diterima atau enggak sama hostnya. Iya, Bang terserah Jul, hostnya dong, agak jangan dipercepat protes Bang saya Jul, dong. agak dipercepat Bang Jul. Ya, Kasihan yang lain. Jawa ya. Nanti- Ya tunggu dong, gua aja sabar kok tadi ngomong gitu kan. Gua aja Aduh. sabar. Jadi gini, host, ketika ada apa namanya nih kebijakan-kebijakan yang di luar Nurul lah ya, kalau dibilang mah di vaksin nggak jelas gitu segala macam, dan nanti ujungnya bakal dipaksa untuk melakukan vaksin, maka kita nanti administrasi akan dipersulit pasti seperti vaksin COVID-19. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian, ayo buruan yang lain. Salam. kritiknya akan kena apa namanya, pengkritiknya ini akan kena tangkep lah, yakin. Oke, gitu. oke, tahan dulu, Bang Negeri Sakit. Kemarin sudah ada buktinya gitu. Ya Bang Jul, ntar lu battle sama si Agung nanti ya. Ntar lu lanjutin ya. Makasih Bang Jul. Oke, Arjuna, Assalamualaikum. Kalau betul bacot mah mending betul di jalanan aja enak. Ah, sok keras kau. Silakan Bang Arjuna. Silakan Bang Arjuna, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Arjuna, yang ganteng, yang tampan. Bukan Arjuna, itu namanya dia pengusaha skincare dia. Ini lama saya nggak masuk ke perdebatan politik. Ada aja lagi nih vaksin TBC ya. Ya pertanyaannya, ini TBC itu dari negara mana dan sudah dicoba tidak kepada rakyatnya? Ataupun sudah ada negara-negara baik di Asia, di Eropa ataupun di Asia ini yang menolaknya. Kan begitu intinya. Kalau negaranya sendiri aja rakyatnya menolak, ataupun ditambah dengan negara lain ada yang menolak. Kemudian ada gula ya? Iya. Kemudian Indonesia ini pemerintahnya mengaminkan. Ini secara tidak langsung ini adalah penghinaan yang teramat sangat besar terhadap pemerintah ini sendiri, bahkan penghinaan perendah dirian yang teramat sangat rendah terhadap bangsa Indonesia ini sendiri. Ya soalnya di pandangan mereka itu pemerintahnya ini sudah dianggap lebih menyayangkan, lebih mengedepankan keuntungan dibandingkan keselamatan rakyatnya sendiri. Ini kan secara tidak langsung pemerintahnya, bahkan penduduknya di negara itu secara tidak langsung dilecehkan, bahkan direndahkan serendah-rendahnya. Karena ini menyangkut keselamatan dan kecelakaan manusia, berurusan dengan nyawa manusia. Saya kira itu. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi ini, kalau memang sudah begini, satu jalannya. Saya kira bukan rakyatnya yang bodoh, tapi sekarang ini nampaknya dibodohi karena tak punya kuasa. Padahal kedaulatan katanya ada di tangan rakyat di dalam negeri ini. Kalau memang kedaulatan ada di tangan rakyat dalam situasi yang mengancam keselamatan rakyat, rakyat harus segera bertindak. Karena yang memilih ini adalah rakyat, yang menggaji mereka itu adalah rakyat, bahkan fasilitasinya sendiri ini dari rakyat. Maka dari itu harus ada keberanian bagaimana kiranya rakyat yang berdaulat ini, yang memang kedaulatan ada di tangannya, mengsekak kemat. Apa dengan cara apa? Menarik uang di bank-banknya masing-masing. Saham-sahamnya ditarik dulu dan enggan mau bayar pajak. Kalau memang, mohon maaf,
segala kebijakan yang menyangkut dengan keselamatan rakyat ini tidak dipertimbangkan persetujuan daripada rakyatnya. Ditambah lagi kehilangan kepercayaan baik ke DPR, baik ke ketum-ketum partai, perwakilan-perwakilannya. Rakyat mau percaya ke siapa sekarang ini? Ke pengadilankah? Ke hakim-hakimkah? Dan akhir-akhir ini, bukankah yang mendapatkan sandera kasus itu justru hakim-hakimnya sebagai wakil-wakil Tuhannya? Satu contoh, Ketua KPK dulu ambisius sekali ingin membicarakan Pak Anies. Justru Pak Firly Buhuri sendiri yang kesandra. Di kasus Tom Lembong, terdakwahnya masih, mohon maaf, malah hakimnya yang dipenjara dulu kasus korupsi lagi. Kan memalukan. Masih kurang cukup alasan apa rakyat untuk tidak percaya? Terus kasus vaksin ini 2 tahun lebih rakyat, ribuan anak bangsa berguguran. Banyak yang jadi yatim, bahkan mohon maaf banyak suami yang kehilangan istri, bahkan ayah sendiri ayah saja ya. Dan teman saya mati di pangkuan saya. Security Kekar Fitness yang dulunya 3 tahun sudah sembuh penyakit asmanya. Boleh vaksin? Sudah Pak, boleh. Tak tahunya setelah divaksin asmanya kambuh. Jam 9 siang, jam 9 malam sudah kembali ke rahmatullah. Sesak nafas yang teramat sangat hebat. Lain, apakah nyawa di Indonesia ini sudah tidak ada harganya lagi? Apakah rakyat sudah tidak berhak untuk bersuara? Apakah pasal 33 ayat 3, bumi, air katanya diamanahkan ke negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya? Mana sekarang buktinya kalau kita melihat kasus di Lempang IKN bahkan di Tangerang ini? Mana sekarang mengkritisi? Mohon maaf, hanya rakyat yang boleh dikritisi. Giliran rakyat, mohon maaf, mengkritisi sebuah pemimpin, mengkritisi dianggap benci. Giliran berkomentar dianggap makar. Apakah ini arti demokrasi yang mereka inginkan? Definisi demokrasi apakah begini? Lah ini yang perlu ditanda tanyakan. Pertanyaannya sekarang solusinya ada di keberanian dan nyali rakyat. Saya kalau dibilang rakyatnya yang bodoh saya kira enggak. Karena rakyatnya banyak yang menolak. Cuman mohon maaf, betul kata Bang Zul tadi, ini juga bahayanya nanti yang menjadi sasaran bagi anak-anak bangsa yang kerja di pabrik, yang di perkantoran, mau tidak mau harus divaksin, menjadi tumbal ambisius, tamak para oknum-oknum elit kita. Ya mungkin kalau yang wira swasta bisa saja, bodoh amat lah. Istilahnya rem dulu untuk perbankan, ngerem dulu untuk berkeluar kemana-mana. Daripada, mohon maaf, nyawa taruhannya. Buat apa kita dapat duit banyak? Ya kalau ke akhirat itu nggak balik lagi. Dikirain mati hidup lagi. Tidak. Buat apa kaya kalau mati? Itu permasalahannya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Semoga ada nyali dan ada keberanian, dan semoga para jenderal-jenderal, para sesepuh-sesepuh negara, para guru-guru besar dibangkitkan jiwa patriotik dan jiwa nasionalismenya pada saat ini. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Bang Arjun. Oke, kita ke Udayon. Udayon. Oke, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patih 08. Lanjut. Udayon ini kau tahu baca? Oh iya, tak? Udayon, silakan lanjut. Lanjut Udayon, lanjut. Ya. Jadi begini ya. Ini konteksnya bukan dalam bela-membela di sini ya. Konteksnya kita harus fair gitu. Jadi bagaimana kita dicontohkan oleh Pak Anies ya. Ini khusus untuk pendukung Pak Anies ya, bukan khusus untuk pendukung-pendukung yang lain. Terserah ya. Jadi bagaimana kita dicontohkan ya adab etika moral oleh seorang Pak Anies ya kan. Menanggapi satu problema permasalahan politik di Indonesia saat sekarang ini. Ya. Jadi kita harus ingat 10 tahun terakhir ini
kekacauan apa yang tidak kita rasakan, ya kan, dengan memandang politik ini, ya kan. Tetapi ya tidak ada itu mahasiswa dan masyarakat turun bergerombolan, ya kan, menyuarakan sampai merusak fasilitas untuk menurunkan seorang Jokowi, ya kan, dengan kebijakan-kebijakannya yang ngawur, ya kan. Terbukti itu undang-undang omnibus law, undang-undang kesehatan yang ternyata merugikan rakyat, lolos tuh, dipakai sampai saat ini, ya kan. Iya, jadi kita boleh kritis, tapi jangan kebablasan, itu menurut saya. Ya, karena kita negara demokrasi, tak ada larangan untuk mengkritik presiden, ya. Tapi kita harus fair gitu, ya. Saya bukan dalam konteks mendukung Prabowo, enggak, gitu, ya. Tapi kita jangan menutup mata, gitu. Sampai-sampai kita mengatakan bahwa tidak ada prestasi kinerjanya Pak Prabowo yang berdampak. Sementara kita mengetahui, ya kan, para kabinet